I'm Fona Octaviani. I'm Galadina Saputi. I'm Sylvia Yolanda. My name is Putra Nirmala. I will be explain about what is curriculum. The term of curriculum was come from Yunani. And then was originally used in sport word. And then the term of curriculum derived from kuri, that the meaning is runner, and then kurere, while the meaning is place racing. At the time, the curriculum was defined as obtained to be running starting from start to finish, to obtain a medal or award. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang mana pertama kali berada di dunia olahraga, yaitu berasal dari kata kuri yang berarti pelari dan kurere yang berarti tempat berpacu. Pada saat itu, kurikulum ini digunakan untuk menghitung jarak tempuh seorang pelari dari mulai start sampai finish, yang mana digunakan untuk mendapatkan medali atau penghargaan. And then the curriculum was implemented in the educational world into a number of subjects to be taken by a student from the beginning to the end of the program lesson to obtain a diploma. Kemudian, kurikulum ini diterapkan di dalam dunia pendidikan sebagai mata pelajaran atau subjek yang digunakan siswa dari awal pelajaran sampai berakhirnya pelajaran tersebut untuk memperoleh ijazah. So, the curriculum is an educational program provided by school for the students. Jadi, kurikulum ini adalah program yang disediakan oleh sekolah untuk siswa. So, through the planning programs of students perform various learning activities so as to encourage student development and growth. Jadi, melalui program pembelajaran yang direncanakan untuk siswa tersebut, maka siswa dapat melakukan berbagai kegiatan belajar sehingga mendorong perkembangan dan juga pertumbuhan siswa. Which one is the curriculum is arranged in such a way that allows students to perform their various activities. Yang mana kurikulum ini disusun sedemikian rupa agar siswa melakukan berbagai kegiatan untuk kegiatan pembelajaran ini. Okay, that is the definition of curriculum. And the next is the definition of curriculum from some researchers. I will explain the curriculum according to the experts. A. According to A.S. Nasution, the curriculum is planned, designed to smooth the process of teaching and learning activities under auspices, guidance and responsibility of school or educational institution. B. According to Crew and Crew, curriculum includes all the learners' experience which the child gets under the guidance of a teacher. In or outside school that are included in the program which has been devised to help him develop mentally, physical, emotional, social, spiritual, and moral. C. According to Hess, the
The curriculum is all of experience individual learners have in a program of education, whose purpose is to achieve both goals and related specific objectives, which is planned in terms of a framework of theory and research or past and presentation professional practice. Okay, that all explain the curriculum according to experts. Thank you. I will explain about functions of curriculum. According to Hamalik 1990, functions of curriculum consist of three very important rules. The first, conservative rules. The conservative rules emphasize that the curriculum can be used as a means to transmit the cultural heritage values of the past that considers the relevant to the present to the younger generation, which is known by the students. Thus, the conservative rule essentially places the curriculum oriented to the past. This rule is of a very basic nature, suggested to the fact that education is essentially a social process. One of the tasks of education is to influence and foster students' behavior according to the values that live in the community. 2. Creative rules. The development of science and other aspects occurs all the time. The creative rule emphasizes that the curriculum must be able to develop something new in accordance with developments that occur and the needs of society at present and in the future. The curriculum must contain things that can help the student develop all the potentials that is in him to gain new knowledge, new abilities, and new ways of thinking that are needed in his life. And the last is critical and evaluative role. This role is motivated by the fact that the values and cultures that live in society are constantly changing, so that the inheritance of such values and cultures the students need to be adjusted to what is happening in the present. In addition, developments that occur in the present and in the future might not necessarily match what is needed. Therefore, the role of curriculum is not only to inherit existing values and culture or to implement the result of new development that has occurred, but also to have a role in shaping and selecting values and culture and new knowledge that will be inherited. In this case, the curriculum must actively participate in social, cultural, and cultural values that are no longer in accordance with current conditions and demands are eliminated from modification or improvement. I will continue our material that is about the function of curriculum according to Alexander English, Hamalik 90 and 90. Okay, there are six functions of the curriculum. The first is the adjunctive or the adaptive function, atau kita sebut juga dengan fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian ini bermakna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar bersifat well adjusted atau yaitu bisa mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya, baik itu lingkungan fisik ataupun lingkungan sosial. Lingkungan ini memiliki perubahan yang dinamis. Jadi oleh karena itu siswa harus memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya.
Jadi maksudnya seperti ini, seorang siswa tersebut harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat dia berada. Misalkan dia berada di lingkungan A, dia harus bisa membaur, harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut. Dan begitupun sebaliknya, jika dia berada di lingkungan B atau di lingkungan lain, jadi mereka harus mampu menyesuaikan dirinya dengan tempat di mana dia berada. The second is integrating function, atau kita sebut juga dengan fungsi integrasi. Fungsi integrasi ini merupakan kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Siswa pada dasarnya merupakan anggota atau bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, siswa harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk hidup dan untuk bisa berintegrasi dalam masyarakat tersebut. Jadi, dengan kata lain, siswa tersebut dituntut untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dengan berbaur dengan masyarakatnya. The next is differentiating function, atau kita sebut juga dengan fungsi diferensiasi. Fungsi diferensiasi ini bermakna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan siswa tersebut atau terhadap perbedaan individu tersebut. Karena setiap individu memiliki perbedaan yang signifikan, baik dari aspek fisik ataupun dari aspek psikologis, yang harus kita hargai dan kita layani dengan baik. Jadi kita harus bisa memahami dengan baik perbedaan perbedaan setiap individu atau perbedaan setiap siswa tersebut. Yang keempat yaitu propedeutic function, atau kita sebut juga dengan fungsi persiapan. Yang mana fungsi persiapan ini yaitu kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk dapat melanjutkan studi atau melanjutkan belajarnya ke jenjang yang lebih tinggi atau ke jenjang berikutnya. Dan kurikulum juga diharapkan dapat mempersiapkan para siswa untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila seandainya terjadi sesuatu hal, maka dia tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Jadi siswa tersebut sudah bisa bekerja atau bergabung dengan masyarakat dalam bersosialisasi. Jadi tidak susah lagi bagi seorang siswa tersebut untuk terjun ke dunia kerja, karena dia sebelumnya sudah dibekali dengan persiapan dalam kehidupan bermasyarakat. The next is selective function, atau dikenal juga dengan fungsi pemilihan. Dalam fungsi pemilihan ini, kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan atau dengan skill mereka. Jadi kita harus berikan kesempatan kepada mereka untuk bisa untuk bebas memilih apa yang mereka bisa, apa yang sesuai dengan skill mereka. Dan kurikulum ini perlu disusun dengan lebih fleksibel, secara luas dan lebih bersifat fleksibel. Yang terakhir yaitu fungsi diagnostik.
Dalam fungsi diagnostik ini, kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu dan mengarahkan mahasiswa untuk bisa memahami dan menerima potensi yang mereka miliki, baik itu kelebihan ataupun kekurangan dalam diri siswa tersebut. Apabila kelemahan dan kelebihan itu sudah teratasi, sudah berjalan dengan baik, maksud saya sudah dapat mereka terima dengan baik, maka siswa tersebut diharapkan bisa mengembangkan potensi yang dimiliki, yang masing-masing mereka miliki, ataupun yang masih memiliki kelemahan terhadap beberapa subjek, untuk mereka perbaiki. Oke, baiklah, that's all for me. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.